Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala ali washabi rasulillah ajma'in. Saudara pemirsa dimanapun Anda berada dan juga penonton yang ada di studio, senang dan berbahagia rasanya kita bersua kembali dalam program Penyejuk Qobul untuk edisi petang hari ini. Dan mari kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan kesehatan, diberikan kekuatan, dan alhamdulillah tadi sudah selesai menjalankan ibadah salat fardu asar. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat dan hidayahnya selalu kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam juga kita hadiahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya, saudara pemirsa, seperti biasa, kurang lebih 90 menit nanti kita akan bersama-sama di Penyejuk Kolbu. Tentu kita akan mencoba sirami kembali rohani kita agar kita dapat meningkatkan ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan harapan tentunya apa yang kita laksanakan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada petang hari ini saudara pemirsa, kita akan membahas seputar bagaimana memaknai ibadah. Sudah bersama dengan kita Al-Mukarram Haji Muhammad Abdi LC MA. Assalamualaikum Ustaz. Apa kabar Ustaz? Sehat ya, alhamdulillah ya, baik. Dan kita juga bersama-sama pada petang hari ini saudara pemirsa dengan ibu-ibu dari Majelis Ta'lim Masjid As-Salam Jalan Pangeran Hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ibu-ibu. Bagaimana kabarnya ibu-ibu? Sehat ya, sudah sholat semua ya, alhamdulillah ya. Baik, dan kita juga nanti akan bersama-sama mendengarkan lagu-lagu Rabana, lagu-lagu Islami bersama dengan Rabana dari Masjid Masjid mana Nurul Haq ya. Baik. Baik saudara pemirsa dan juga ibu-ibu yang ada di studio TVRI Rio Kepri, sebelum kita memulai dan membahas bagaimana memaknai ibadah secara umum, dan nanti juga kita akan libatkan ibu-ibu yang ada di studio untuk bertanya kepada Ustaz Muhammad Abdi, kita akan dengarkan terlebih dahulu pengajian ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Qori Rizky Alwi dan juga sari tilawah oleh Ifatun Niswah membacakan Quran Surat An-Nisa dimulai dari ayat 36. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب
والجار الجنب والصاحب ذي الجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan sembahlah Allah, dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Dan berbuat baiklah kepada orang tua, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, teman sejawat, Ibnu Sabil, dan hamba sahaya yang kamu miliki. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Saudara pemirsa dan juga ibu-ibu yang ada di studio, baru saja kita mendengarkan dan menyimak bersama pembacaan ayat suci Al-Quran, yaitu dimulai dari ayat 36 surah An-Nisa. Dan kita akan coba langsung membuka perbincangan kita yang luar biasa pada penyejuk kolbu petang hari ini seputar bagaimana memaknai ibadah. Kita tentu bersama-sama dengan Al-Ustadz Haji Muhammad Abdi LCMA. Ustadz, ini akan menjadi menarik karena keseharian kita dalam kita mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala yang terpenting itu adalah ibadah. Silakan sebagai penghantar topik kita pada petang hari ini, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabil mustafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa bihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Shadaqallahul azim. Para pemirsa yang saya hormati, baik yang berada di studio ataupun yang berada di rumah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala untuk sekian kalinya kita dipertemukan kembali dalam acara yang insya Allah diberkahi. Ini maksud dan tujuan guna untuk menambah wawasan keilmuan kita, khususnya tentang pengetahuan kita terhadap agama kita. Dan salawat serta salam untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para pemirsa yang dirahmati Allah, kata-kata ibadah itu berasal dari bahasa Arab. Kalau kita tinjau akar kata
dari ibadah itu dan kita pindahkan ke dalam bahasa Indonesia, maka itu artinya merendahkan diri serta tunduk dan patuh. Itu arti menurut bahasa dari ibadah itu sendiri. Sementara di dalam hukum Islam atau di dalam agama kita yang dikatakan dengan ibadah itu sesungguhnya lebih luas daripada apa yang kita fahami selama ini. Umpamanya kita ambil sebuah definisi tentang ibadah yang didefinisikan oleh ulama kita, bahwa ibadah itu segala sesuatu yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, baik berupa perkataan dan perbuatan zahir dan batin. Maka dengan definisi ini akan sangat nampak jelaslah oleh kita bahwa ibadah tidak terbatas pada simbol-simbol tertentu. Bahwa ibadah tidak terbatas pada pelaksanaan ritual-ritual tertentu, tapi lebih luas daripada itu. Kalau masyarakat kita menduga ibadah itu ya sholat, puasa, sedekah, zakat, dan sebagainya. Padahal tidak. Menurut ajaran agama kita, ajaran Islam, ibadah lebih luas daripada yang terbayang oleh kita. Bahkan di dalam sebuah hadis, imatatul adza minat tariq sedekah. Kalau kita kaitkan ibadah yang secara umum dengan konsep salah satu bentuk praktek ibadah itu umpamanya sedekah, maka sekedar membuang beling, pecahan kaca ataupun paku dari tengah jalan yang dilalui orang banyak ke tempat yang tidak dilalui orang, itu sudah ibadah sesungguhnya. Karena dengan melakukan itu kita telah bersedekah. Oleh karenanya para pemirsa sekalian, ibadah bisa jadi itu salat, bisa jadi itu puasa, bisa jadi zakat, haji, sedekah, mengucapkan kata-kata yang baik, memasukkan perasaan bahagia ke dalam hati orang lain, menghapus air mata saudara kita yang sedang menderita, melepaskan saudara kita dari ikatan hutang kesulitan yang menjeratnya, yang melilitnya, dan segala macam bentuk yang akan menimbulkan manfaat baik untuk kita dan orang lain terutama dalam rangka tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu semuanya ibadah. Jadi kita rubah persepsi kita, mindset kita yang mengatakan kalau ibadah itu sebatas zikir, salat, puasa dan hal-hal yang lumrah kita melakukannya. Memang ada ibadah-ibadah wajib dan ada ibadah-ibadah yang tidak wajib. Namun secara garis besar seperti yang saya katakan tadi, ibadah lebih luas. Bahkan kata Rasulullah, termasuk hatta luqmati tadauha fi fami zaujatika laka sadaqah. Termasuk sesuap nasi yang engkau letakkan ke mulut istri engkau, kalau dia seorang suami, kalau dia seorang kepala keluarga, nafkah yang diberikannya untuk keluarganya, maka dia melakukan itu, dia sudah beribadah. Berarti para pemirsa sekalian, kalaupun kita tidak di masjid, kita bisa beribadah. Di tempat seperti ini kita bisa beribadah. Kalaupun tidak sedang berada di hadapan Al-Quran, kita bisa beribadah. Seseorang yang bekerja di kantornya, kalau dia meniatkan itu lillahi ta'ala, untuk memenuhkan kewajibannya, menafkahi keluarganya, maka dia sudah beribadah. Bahkan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mau ndak kalian aku tunjukkan, kata Rasulullah, dengan sesuatu biafdala, dengan sesuatu yang lebih baik derajatnya daripada salat, puasa dan zakat. Ini tentang masalah derajat sebuah ibadah. Sahabat mengatakan, bala ya Rasulullah, tentu kami mau ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Islahu dzatil bayin, melerai orang yang sedang bertengkar, melerai dua pihak yang sedang cekcok, ribut umpamanya. Ada persengketaan perkara, mereka perkara kan, lalu kita berusaha untuk menengahinya supaya mereka berdua ini damai, maka itu ibadah yang sangat-sangat luar biasa sekali. Oleh karenanya para pemirsa sekalian, sebuah ibadah yang semestinya bisa menimbulkan efek baik itu dimensi sosial ataupun dimensi lainnya, terutama di tengah-tengah masyarakat, jika kita lakukan dengan cara yang tidak benar, maka efek yang diharapkan tadi tidak akan muncul. Umpamanya kita contohkan, Al-Quran mengatakan, Inna salata tanha anil fahsyai wal munkar.
Salat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Tapi berapa banyak orang yang salat, yang mungkar itu tetap juga. Tetap tidak dijalankan. Berapa banyak orang yang waliyadzubillah hadir ke masjid, mendengarkan pengajian majelis taklim, tapi sebatas dari masjid itu sajalah. Telangkah kakinya keluar masjid itu mulai menceritakan orang. Seakan-akanlah terlupa kaji ustadz di masjid tadi. Nah, bukan salahnya ibadah, tapi salahnya kita dalam melakukan ibadah itu. Pola pikir kita yang tidak tertata dengan baik dalam memahami itu soal arti sebuah memaknainya ibadah. tadi berarti. Nah, ini soal bagaimana kita memaknai ibadah ini. Karena selama ini yang kita lakukan, yang kita fahami atau difahami oleh masyarakat kita, kalau sudah selesai sholat berarti sudahlah. Itu sebuah kewajiban yang sudah dilakukan. Saya teringat selalu para pemirsa dengan petuah guru saya. Bedanya orang beribadah dengan baik dan yang tidak baik itu seperti orang yang makan obat dengan orang makan nasi, kata guru saya. Kalau orang makan obat sakit, ibu-ibu sakit umpamanya Pak Amran, umpamanya diuji Allah Subhanahu wa taala sakit, pergi ke dokter makan obat, dikasihlah sama dokter obat ini 5 jenisnya. Itu kalau orang makan obat, para pemirsa sekalian, kalau bisa sekali 5 itu sekali telan semuanya. Tak ada orang makan obat ambil satu-satu cicip gitu, digigit satu-satu pelan-pelan, tidak ada. Karena tidak menikmati obat itu. Tapi kalau orang makan nasi, itu sesuap demi sesuap nasi yang dimasukkan ya, yang disuapkan ke mulutnya itu dirasakan ini aduh ini garamnya kurang nih, ini kok pedas sekali nih. Artinya dia menikmatinya. Nah, semestinya seperti itulah kita memahami sebuah ibadah. Kalau baru berangkat saja, lah terasa berat beribadah itu, maka insya Allah ibadah yang akan kita lakukan itu tidak akan menimbulkan efeknya untuk kita. Maka akan kita dapatkanlah efek dari sholat itu tidak kita temukan di tengah-tengah masyarakat. Efek dari zakat yang semestinya mengentaskan kemiskinan tidak kita dapatkan. Bukan salah pada sholat, pada syariat sholatnya itu, atau pada syariat zakatnya itu, atau puasanya itu. Tapi salahnya pada pelaksananya ini. Kalau melihat seperti yang Ustaz sampaikan tadi, apakah memang ada pengkategorian ibadah-ibadah yang kita lakukan? Misalnya ini ibadah memang semata-mata karena kita mengabdi, lalu ada yang ibadah itu karena sebuah rutinitas misalnya begitu. Ya. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidak aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah, kecuali untuk beribadah kepadaku. Beribadah. Artinya semua yang kita lakukan semestinya bukanlah sebagai sebuah rutinitas semata-mata, tapi ada hal-hal yang harus kita fahami dari setiap yang kita lakukan tersebut. Ada pendalaman kita terhadap apa yang kita lakukan. Dalam sholat umpamanya ada khusyuk kita. Mulai dari kita mengangkat takbir sampai kita salam nanti, kita betul-betul mengikuti perjalanan sholat seseorang. Kalau dia berimam, kita betul-betul makmum mengikuti perjalanan sholat imamnya, apa yang dibaca oleh imamnya, menyempurnakan syarat dan rukunnya, mengikuti bacaan imam, menghayati setiap gerakan yang dilakukannya, maka itu sudah dikatakan khusyuk di dalam sholat. Di dalam puasa umpamanya, imsak, menahan diri dari segala yang membatalkan dan yang merusak puasa. Nah, ini baru berpuasa dia sahur, habis sholat subuhnya di masjid begitu. Keluar dari masjid nanti pagi mulai berkunjung ke tetangganya, nanti bercerita, ceritanya semuanya diceritakan. Atau kalau yang laki-laki duduk-duduk di kedai-kedai, duduknya lama, yang diceritakan semuanya mulai dari jarum pentul sampai bom atom yang diceritakannya. Akhirnya semuanya tersebutlah semuanya. Nah, puasanya tidak masalah. Puasa itu gerakan menahan hawa nafsu bertaraf internasional. Bayangkan dalam 1 bulan yang sama para pemirsa sekalian, seluruh umat Islam serentak, dimanapun bumi itu dipijak, serentak melakukan puasa. Semuanya mengekang hawa nafsunya, dan itu tarafnya bukan Provinsi Riau saja, tapi internasional. Nah, semestinya dengan gerakan yang seperti itu, mungkar itu, maksiat itu bisa dipinggirkan. Umpamanya sholat, contoh yang lain sholat. Di Pekanbaru, waktu maghrib, masuknya jam 6:05. Maka azan dikumandangkanlah.
Kalau kita mundur sedikit ke Dumai atau ke Duri, itu jam 6 lewat 3. Mundur lagi jam 6 lewat jam 6 tepat. Mundur lagi jam 6 kurang 5. Mundur lagi sampai ke Medan nanti jam 6 kurang 15. Sampai diputar, artinya sebenarnya kalau tentang sholat saja, tidak ada satu waktu pun yang tidak disebut nama Allah di sana. Dengan kumandang azan itu. Nah semestinya, ini kita fahami, 24 jam di muka bumi ini nama Allah Subhanahu wa Ta'ala dikumandangkan. Nah, maka beruntunglah orang-orang yang memahami ini, tergetar hatinya untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia memenuhi panggilan Allah, berarti dia menyadari keberadaannya di muka bumi ini. Karena Allah tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bukan hanya sekedar rutinitas saja, tapi ada hikmah-hikmah yang semestinya dari ibadah kita ini kita mampu menggalinya. Salah satu contoh para pemirsa sekalian, di dalam sebuah hadis Nabi Muhammad SAW tentang mengunjungi orang sakit. Tadi saya katakan, di samping sholat yang kita lakukan, puasa yang kita lakukan, zikir yang kita lakukan, membaca Al-Quran yang kita lakukan, seorang muslim bisa saja menambah sebanyak-banyaknya ibadah lain. Karena tidak ada satu gerakan pun dari seorang muslim yang bukan ibadah semestinya. Dia melangkah keluar dari rumahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwata illa billah. Dia sudah menyerahkan dirinya kepada Allah. Terjadi nanti sesuatu di tengah jalan, waliyazubillah, dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya tidak ada gerakan seorang muslim yang bukan ibadah. Ambil contoh tadi tentang mengunjungi orang sakit, yang kadang-kadang kita malas melakukannya. Maunya kita kalau kita sakit aja dikunjungi orang. Nah, tapi pas mengunjungi orang sakit kita sungkan, segan kita. Kata Rasulullah dalam sebuah hadis itu, ini hadis qudsi, Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti pada hari kiamat akan berkata kepada hamba-hambanya, ibadi maridtu walam ta'udni. Wahai hambaku, kata Allah, sakit aku dulu dan kalian tidak menjenguk aku. Itu kata Allah. Aku sakit dulu, kata Allah, tidak kalian jenguk aku. Saya sakit tapi kalian tidak menjenguk saya. Lalu bertanyalah kita nanti ketika itu, bagaimana mungkin engkau sakit ya Allah, wa anta rabbul alamin, sementara engkau ini Tuhan sekalian alam. Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika itu? Marida abdi fulanun walam ta'udhu. Hambaku si fulan, hambaku si anu sakit tapi tidak engkau jenguk. Bayangkan, Allah menggambarkan orang yang sakit dengan seakan-akan yang sakit itu dia. Aku sakit, kata Allah, kalian tidak kalian jenguk. Loh gimana menjenguk Allah? Anda tidak mungkin sakit, engkau tak mungkin sakit, ya Allah, engkau Tuhan sekalian alam. Dijelaskannya, hambaku sakit dulu di dunia, hambaku yang sakit tak kalian jenguk. Kalaulah kalian jenguk, lawajadtani indahu. Kalaulah ketika itu kalian jenguk hambaku itu, kalian akan mendapatkan aku berada di sisinya. Nah, bayangkan itu saking dekatnya orang yang sakit itu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang yang berkunjung membesuk orang yang sakit itu sebenarnya sedang berada dalam pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedang melakukan ibadah yang tertinggi. Jadi malang kita kalau ada tetangga sakit, ada keluarga sakit, kita tak ikut menjenguknya, padahal halangan tidak ada. Semestinya para pemirsa, seperti itulah kita memahami ibadah. Artinya Islam sudah menyediakan seluruh peluang kehidupan seorang muslim bisa menjadi ibadah. Bahkan makan dan minum pun bisa menjadi ibadah. Ustaz, gitu, saya mau melihat sebenarnya ada konsep niat juga ketika kita akan melaksanakan semua ibadah. Karena kalaupun misalnya misalnya ibu-ibu mau memasak begitu, tapi niatnya bukan karena Allah atau bukan karena apa begitu ya, karena hanya memenuhi lapar dan dahaga saja. Apakah memang semua yang kita lakukan itu akan bernilai ibadah kalau diawali dengan niat karena Allah begitu, Ustaz? Iya. Para pemirsa sekalian, sesuatu baru dapat dikatakan ibadah kalau memang didasari dengan niat. Nah, ini sebenarnya pertanyaannya, kapan yang kita lakukan itu bernilai ibadah? Atau apa semestinya yang harus kita perhatikan dalam melaksanakan sebuah ibadah? Dalam konsep yang sangat luas tadi. Yang pertama, amal yang kita lakukan, perbuatan yang kita lakukan haruslah sesuatu yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu satu.
Apapun bentuknya, selagi itu dalam ridha Allah Subhanahu wa taala, maka kita tengah beribadah. Dan tentu saja yang dimaksud di sini adalah kebaikan-kebaikan. Bayangkan saja tersenyum kepada saudara kita saja, senyum saja itu sudah ibadah, itu sudah bersedekah kita. Berarti kita sudah memberi sudah beribadah di sana, itu sekedar senyum saja. Tertawa kepada saudara kita, bukan mentertawakan. Berbeda antara tertawa dengan mentertawakan. Tertawa saja kepada saudara kita atau saudara kita buat tertawa bahagia, itu sudah beribadah. Apapun yang Allah ridhai, maka itu adalah ibadah. Nah, termasuk hal-hal yang mubah. Yang Pak Amran tanyakan tadi, itu adalah hal-hal yang mubah, memasak umpamanya. Itu bisa jadi ibadah kalau kita niatkan itu untuk, kalau umpamanya seperti seorang istri, itu diniatkannya untuk melayani suaminya. Bismillah, ini lillahi ta'ala, supaya suami saya nanti kalau pulang capek bisa makan gitu. Maka niat itu sudah memasak yang tadinya sebenarnya hukumnya mubah. Kan boleh saja beli lauk ke rumah makan, Bu. Tapi dengan memasak itu kalau diniatkan untuk melayani suaminya jika dia seorang istri, maka memasak itu sudah beribadah, berpahala dia masak itu. Memperhatikan bumbu-bumbunya itu sudah berpahala itu. Seorang guru yang tegak di depan kelasnya, mengajar, yang sesungguhnya mengajar itu ibadah yang luar biasa. Kalau dia niatkan itu lillahi ta'ala, maka pahalanya itu akan berlipat ganda. Apa tanda berlipat gandanya? Mati pun dia nanti masih mengalir juga lagi pahalanya ini. Kan itu kata Rasulullah termasuk amal-amal yang tidak terputus. Pahalanya akan terus mengalir terus. Kata Rasulullah yang pertama sedekahun jariyah. Sedekah jariyah. Menurut ulama kita itulah wakaf. Ibu-ibu pergi ke masjid. Pulang dari pasar pergi ke masjid. Di pasar tadi beli Al-Quran. Karena singgah ke toko buku beli Al-Quran. Mau ke masjid, ada bawa Al-Quran tadi. Sampaikan kepada pengurus masjid, ini wakaf saya untuk masjid. Selagi dibaca oleh orang Al-Quran itu. Tidak pun dibaca oleh orang, tapi Al-Quran itu masih ada di masjid tersebut, sampai kapanpun pahala itu akan tetap mengalir. Orang yang bersedekah jariyah membuat sumur umpamanya, diwakafkannya sumur untuk masyarakat umum. Bukan hanya orang yang meminum saja yang akan mengalirkan pahala kepada yang berwakaf itu. Tapi kalau sempatlah ada kucing yang kehausan, minum juga dia di sisa air di pinggir-pinggir sumur itu, maka kucing yang minum tadi itu juga akan didapatkan pahalanya oleh orang yang berwakaf tadi itu. Akan mengalir juga itu sampai kalaupun yang menikmati wakaf kita itu hewan. Tapi kita juga pahalanya tetap mengalir. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat, itulah guru yang saya contohkan tadi. Yang ketiga, anak yang soleh yang mendoakannya. Nah, jadi yang kita lakukan syarat yang pertamanya baru dapat dikatakan itu sebagai sebuah ibadah. Haruslah perbuatan-perbuatan yang Allah Subhanahu wa taala mencintainya. Diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada istilah beribadah dalam mencuri. Nah, tidak ada istilah beribadah dalam berjudi. Ini kok berjudi terus, Pak? Ya, saya mau menyenangkan hati teman saya. Kalau saya datang dia bersemangat gitu. Nah, itu bukan ibadah itu. Itu bukan ibadah. Yang kedua, ibadah seperti yang tadi harus didasarkan kepada niat yang saleh. Niat yang benar. Nah, contohnya kebaikan yang kita niatkan, kata Nabi Muhammad SAW, kalaupun belum kita lakukan, maka Allah sudah memerintahkan malaikat untuk mencatat satu pahala. Ini umpamanya nih, berniat seseorang untuk tahajud malam. Nah, dia berniat kebaikan itu sudah dicatat itu. Padahal tertidur malamnya, Ustaz. Nah, padahal belum dilakukan. Kalau sempat dia tertidur, maka dia sudah mendapatkan satu pahala. Berniat untuk yang baik ini. Kalau dia lakukan, maka dua pahalanya. Nah, kalau seseorang berencana untuk melakukan yang buruk, itu belum akan dicatat sebagai sebuah dosa sampai dia melakukannya. Jadi kata Rasulullah, orang yang berniat untuk berdiri pada malam hari melaksanakan salat,
thumma ghalabathu ainuhu, kemudian dia dikalahkan oleh matanya, artinya dia tertidur, kutibalahu manawa, dicatatkan, dituliskan pahala yang dia niatkan. Jadi niatnya harus benar. Karena ibadah tanpa niat itu akan bernilai nol, bernilai tidak ada artinya. Di dalam hadis lain kan Nabi menyebutkan innamal a'malu binniyat. Amal itu hanya saja tergantung kepada niat seseorang. Itu sebabnya dalam sholat seseorang bisa saja dia syirik. Tergantung niatnya. Kalau dia mengangkat takbir itu Allahu Akbar, supaya orang lain mengatakan, oh Masya Allah ini takbirnya saja sudah seperti ini, macam-macam ya bentuknya. Kalau itu di dalam hatinya, maka di dalam sholat dia sudah mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang membaca Al-Quran bisa saja dia mensekutukan Allah. Dibacanya Al-Quran, suaranya dilantun-lantunkannya, tapi dengan maksud agar orang lain menilai kalau dia ini qori begitu, benar, orang yang begitu, ahli begitu membaca Al-Quran. Maka dia bisa saja. Kenapa? Karena niat tadi. Jadi niat yang baik ini sangat penting sekali dalam sebuah ibadah, gitu Pak Amran. Baik. Jadi sangat penting ya Bu Ibu niatnya, jangan lupa kalau masak niatnya harus betul. Walaupun kadang-kadang uang bulannya kurang ya Bu. Jangan sampai pedas-pedas pula Bu, nanti suami kepedasan, nanti dikasih uang malah sedikit ya. Tapi ibu-ibu mau ibadah nih? Saya mau lihat senyumnya ibu-ibu dulu. Wah, luar biasa ya Ustadz ya, senyumnya manis-manis dan ini mudah-mudahan bernilai ibadah. Ustadz, namun kalau kita lihat kan banyak orang yang tidak ingin, tapi tidak sadar bahwa dia sebenarnya beribadah. Sehingga kadang-kadang melakukan sesuatu itu tanpa niat. Apakah kadang sesuatu yang dilakukan baik tapi tanpa niat juga tidak menilai apa-apa begitu Ustadz? Ya. Para pemirsa yang dirahmati Allah, ada ibadah-ibadah tertentu yang memang kita tidak perlu berniat menurut sebahagian ulama. Umpamanya bersuci, istinja. Istinja. Artinya ketika seseorang beristinja, dia tidak perlu meniatkan istinja itu sengaja aku istinja karena Allah, tidak perlu, cukup dia bersuci saja, istinja saja. Dan itu sudah bernilai sebuah ibadah. Itu contohnya. Dan ada perbuatan-perbuatan yang jika tidak disertai dengan niat, maka itu memang tidak bernilai apa-apa. Umpamanya wudu, wudu itu niat rukun dari wudu. Tidak sah wudu kalau tidak berniat. Salat umpamanya niat itu rukun dari salat. Tidak sah salat jika tidak berniat. Haji, niat itu rukun haji. Tidak sah haji jika tidak berniat. Tapi ada ibadah-ibadah tertentu, dengan kita melakukan kebaikan, itu sudah dinilai sebagai sebuah ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi begitu Pak Amran. Baik. Sangat luar biasa, nanti juga saya akan undang ibu-ibu bersama dengan Ustaz Muhammad Abdi untuk bertanya tentang topik seputar bagaimana memaknai ibadah ini. Kita akan dengarkan dulu adik-adik kita dari Masjid Nurul Haq untuk menyanyikan satu buah lagu Rabana.
Shinsei Hong Kong Medistra. Shinsei Hong Kong ada untuk mengobati berbagai macam penyakit kronis Anda. Hasil pengobatan sangat spesial dengan menggunakan resep berharga berkhasiat dan dapat dengan cepat membasmi akar penyakit. Mengapa memilih berobat ke Shinsei Hong Kong? Cepat, tepat, profesional, dan terjamin. Ahli dalam mengobati berbagai macam penyakit seperti penyakit kanker, penyakit rinitis atau radang hidung, asma, penyakit ginjal, impotensi dan ejakulasi dini, penyakit prostat, penyakit infertilitas laki-laki dan perempuan, kelumpuhan, penyakit jantung, rematik, wasir, diabetes, dan penyakit yang susah diobati lainnya. Semakin dini Anda berobat, maka semakin besar peluangnya. Kesehatan Anda adalah prioritas kami. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pemirsa yang budiman dan juga ibu-ibu yang ada di studio, kita memasuki sesi yang kedua masih di penyejuk kolbu pada petang hari ini, dan kita masih membahas seputar bagaimana sebenarnya memaknai ibadah. Saya langsung menuju ke ibu-ibu di studio dari Masjid As-Salam. Mungkin ada yang ingin bertanya kepada Ustadz Muhammad Abdi, silakan Ibu. Nama dan pertanyaannya, Bu. Nama Ibu Ernest. Ibu ingin bertanya Ustadz, macam mana caranya kita berzikir setiap detik napas kita nih supaya jiwa dan raga kita tenang? Baik. Alhamdulillah. Terima kasih Ibu. Iya. Langsung ditanggapi Ustaz. Langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Ibu Ernest yang telah bertanya bagaimana atau apa kiat yang harus kita lakukan agar zikir, agar kita mampu berzikir dalam setiap keadaan kita, dalam kondisi bagaimanapun juga. Para pemirsa yang dirahmati Allah, anjuran untuk berzikir itu sangat banyak sekali di dalam Al-Quran. Bahkan dalam doa-doa yang kita baca selesai sholat, kita selalu meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah Subhanahu wa Ta'ala membantu kita bagaimana cara kita bisa ingat kepada Allah. Karena ada doanya itu, Allahumma a'inna atau a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Allahumma a'inni. Itu kalau untuk sendiri, kalau banyaknya Allahumma a'inna.
Ya Allah, a'inni, tolonglah aku ya Allah, bantulah aku ya Allah, ala dzikrika, untuk bisa senantiasa mengingat Engkau, wa syukrika, untuk bisa senantiasa bersyukur kepada Engkau, wa husni ibadatika, dan baik dalam beribadah kepada Engkau. Maka Nabi Muhammad SAW, seperti yang beliau ajarkan kepada sahabat-sahabatnya, itu Rasulullah mengatakan selalu kepada sahabatnya, jangan biarkan lidah kalian itu kering dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tinggal apa yang kita fahami tentang zikir. Zikir, para pemirsa sekalian, bukan hanya mengucapkan la ilaha illallah. Zikir bukan hanya mengucapkan subhanallah. Zikir bukan hanya mengucapkan Allahu Akbar. Tapi la ilaha illallah, subhanallah, Allahu Akbar, atau la haula wala quwata illa billah, alhamdulillah dan sebagainya, itu zikir. Namun membaca Al-Quran juga zikir. Bahkan membaca Al-Quran itu tingkat zikirnya lebih tinggi. Karena yang kita ulang-ulang selalu itu adalah kalam Allah Subhanahu wa taala. Jadi perlulah tekad yang dalam pada diri kita untuk senantiasa memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu satu. Yang kedua, zikir bukan hanya di lidah saja. Ada zikir lisan, ada zikir hati. Jadi kalaupun lidah kita sedang bercerita seperti sekarang ini, tapi tidak tertutup bahwa hati kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun kita keluar nanti dari mana saja kita pergi, umpamanya ke kebun kalau dia seorang petani, ke kantor kalau dia seorang pegawai, pejabat dan sebagainya, ke sekolah kalau dia seorang guru atau murid, setiap kaki yang dia langkahkan itu dia bisa berzikir dalam kondisi bagaimana saja. Nabi Muhammad SAW saja orang yang paling banyak beristighfar di antara kita. Padahal Nabi Muhammad SAW itu sudah dijamin masuk surganya. Tapi dia tidak kurang, Rasulullah tidak kurang dari 100 kali istighfarnya kepada Allah Subhanahu wa taala. 100 kali. Kita hitung para pemirsa sekalian, semenjak kita bangun subuh tadi, sudah berapa kali kita istighfar? Bisa kita hitung. Rasulullah saja yang dijamin masuk surga, sudah jelas di akhirat nanti tempat beliau itu. 100 kali itu istighfarnya. Bayangkan. Jadi Ibu Ernest, kebiasaan, membiasakan. Keluar kita dari rumah kita, bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah. Bertemu dengan saudara kita, assalamualaikum. Nah. Sampai di rumah nanti, alhamdulillah. Karena sudah sampai pulang ke rumah. Nampak sesuatu yang tidak kita inginkan, wal'iyadzubillah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kalau terjadi sesuatu yang di luar kemampuan kita, la haula wala quwata illa billah. Nampak yang takjub yang membuat kita terkagum, subhanallah. Artinya seorang muslim semestinya seperti itu. Itu memang harus dilafazkan selalu ya Ustaz? Kalau bisa dilafatkan. Kalau bisa dilafatkan, karena arti zikir itu sendiri adalah menyebut. Tapi kalaupun tidak dilafatkan, lalu di dalam hati kita membatin dengan lafaz tersebut, itu pun sudah sangat memadai. Jadi begitu Bu Ernest. Baik. Masih ada yang kurang, Ibu? Silakan. Silakan digunakan mikrofonnya, Ibu. Ibu bertanya sekali lagi. Kalau kita minta ampun baca astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih, boleh gitu Ustadz? Baik. Baik. Ya, seseorang yang meminta ampun dengan mengatakan astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih, bolehkah seperti itu? Boleh, Bu Ernest. Boleh. Tidak ada salahnya. Perbanyaklah mengucapkan kalimat-kalimat seperti itu. Seperti yang saya katakan tadi, Rasulullah saja 100 kali beristighfar. Istighfarnya. Dan sudah pasti dihapuskan semua kekeliruan-kekeliruannya kalaupun itu ada. Dan sudah pasti ditempatkan Allah Subhanahu wa taala di tempat yang kita idam-idamkan nantinya di akhirat. Artinya begini Ustaz, istighfar kan tidak harus selalu ketika kita berbuat kesalahan dan dosa begitu. Tidak Karena Rasul pun jauh dari perbuatan dosa, 100 kali sehari begitu. Tidak mesti seseorang beristighfar bukan berarti itu menandakan bahwa dia selesai barusan melakukan dosa, tidak.
seorang hamba yang baik, dia selalu merasa kalau ibadahnya itu kurang. Dibandingkan yang diterima dari Allah Subhanahu wa taala dengan yang diberikannya itu sangat kurang sekali. Kita tidak bisa menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala yang sudah kita terima, para pemirsa sekalian. Tidak bisa. Kalau adalah orang yang takjub dengan dirinya, merasa bangga dengan dirinya, dengan kondisi yang dia dapatkan ketika itu, kata ulama kita, dalilun ala qillati aqlihi. Itu tanda akalnya pendek. Jadi kalau mau mengukur kondisi dunia ini dengan segala macam perhiasannya dan yang kita dapatkan dibanding apa yang akan kita dapatkan nanti di akhirat, kata ulama kita, tegaklah di tepi laut. Celupkan tangan ke dalam laut, jari telunjuk ke dalam laut itu. Angkat lagi, air yang terbawa di jari telunjuk kita, itulah dunia. Beberapa tetes yang ada di telunjuk kita, itulah dunia cuman. Sementara yang akhirat ini laut terbentang sejauh mata memandang nih. Dalam air yang ditelunjuk kita itulah harta yang kita perebutkan. Dalam air yang ditelunjuk kita itulah jabatan yang kita pertengkarkan. Air yang ada di telunjuk kita itulah perkara yang kita persengketakan. Hanya sedikit saja. Dan pada yang sedikit ini luar biasa ketamakan manusia. Seorang hamba yang baik, dia selalu merasa kurang yang diberikannya dibanding yang diterima dari Allah Subhanahu wa taala. Itu sebabnya dia dianjurkan beristighfar. Bukan berarti dia sudah melakukan sebuah kesalahan, tidak. Tapi dia merasa kurang terus begitu. Baik. Jadi yang diperbanyak istighfar ya Bu, bukan menggosip ya Bu ya. Baik. Ada lagi yang ingin bertanya Ibu-ibu, silakan. Kita beri kesempatan, silakan Ibu yang di belakang, nama dan pertanyaannya Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rosni. Yang ingin saya tanyakan, apakah kita pergi arisan itu termasuk ibadah? Sambil mendengarkan ceramah tentunya, kadang-kadang baca yasinan. Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kecenderungan ibu-ibu betul nih Ustaz. Aktivitasnya banyak yang begitu. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Arisan itu mungkin bahasa ibu-ibu itu. Kalau bahasa sayanya silaturahim mungkin Bu. Silaturahim. Ya. Jadi tergantung ibu-ibu arisan itu sesuai dengan bahasa saya tadi atau tidak. Apakah kumpul-kumpulnya untuk silaturahim atau di luar silaturahim? Nah, itulah fungsi niat Bu. Itulah kekuatan niat di sana itu. Di sanalah kehebatan niat. Kalau kita berangkat dari rumah tadi, insya Allah ini mendengarkan pengajian nih, lillahi ta'ala. Itu sudah ditulis kebaikan-kebaikannya. Nah, sampai di sana betul bahwa silaturahim dan mendengarkan pengajian, maka sudah berlipat ganda pahalanya. Tapi kalau merasa berangkat dari rumah ini perasaannya cerita di kantor tadi belum sempurna ini nanti dia bakal hadir di arisan ini. Mungkin bisa dilanjutkan lagi. Nah, itu tergantung niat kita, Bu. Makanya Rasulullah mengatakan innamal a'malu binniat. Jadi terpulang kepada niat kita. Kalau arisan itu bertujuan baik, maka baiklah yang akan kita dapatkan. Tapi kalau arisan itu ditaja untuk sesuatu yang tidak baik, maka yang tidak baik itulah yang kita dapatkan. Sangat jelas ya Ibu Ros. Jadi, tapi kadang ada kecenderungan ibu-ibu kita ya. Jadi arisan pindah-pindah rumah, hari ini di rumah Ibu Ita, hari ini di rumah Ibu Ros. Kadang-kadang ada ada juadah juga begitu ya. Makanan sampai Ibu Ros potong lagi gitu ya. Ada suka membanding-bandingkan gitu makanannya Ustaz. Ya kalau memuji makanan saudara kita itu ibadah itu. Memuji boleh Ustaz. Cuman memuji boleh. Umpamanya saya pergi ke rumah Pak Amran lalu dihidangkan saya lontong atau nasi. Saya katakan kepada Pak Amran, Masya Allah ini enak sekali ini. Kalau saya berniat untuk memasukkan perasaan bahagia, senang hati ke dalam diri Pak Amran, maka saya sudah beribadah saya. Tapi kalau dengan ucapan tadi maksudnya ini lebih baik dan itu tidak baik, nah itu tidak boleh. Dia mengatakan, ini contoh sederhana saja Bu. Mengatakan bahwa ibadah kita sudah baik, kita merasa baik, boleh. Tidak ada salahnya. Yang tak boleh itu kita merasa lebih baik daripada orang lain. Nah, ada yang dipijak, ada yang ditinggikan. Nah, itu yang tidak boleh itu. Kalau kita berkata dalam hati kita, ini alhamdulillah rasa-rasanya sholat saya sudah lebih baik daripada yang dulu. Untuk kita saja tidak ada masalah. Itu boleh. Tapi kalau kita mengatakan walaupun pakai alhamdulillah di depannya,
Alhamdulillah sholat saya lebih baik daripada sholat si A itu. Nah itu tidak boleh itu. Karena kita tidak tahu. Karena penilaian hanya di mata Allah. Iya. Kita tidak bisa mendikte juga ya Ustaz ya. Baik. Ada lagi Ibu yang ingin bertanya, kita beri kesempatan. Ada, silakan Ibu, nama dan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nama saya Rasunan. Yang kami tanyakan dari Majelis Taklim Assalam. Yang kami tanyakan Pak Ustadz, tentangan itu ibadah tadi kan, menengok orang sakit ibadah. Yang saudara sakit ibadah gitu. Tetapi saudara kita tuh sakit jauh. Jadi apa yang kita perbuat gitu? Ya. Apa doa, apa doa? Baik. Jauh ini Ustaz. Ya. Para pemirsa yang dirahmati Allah, menjenguk yang sakit itu ibadah yang luar biasa sekali. Tentu dengan catatan kita mungkin melakukannya. Kita mungkin untuk menjenguknya. Ya. Kalau kita tidak mungkin menjenguknya, maka cukup dengan bertanya kabar dan mendoakan kesehatannya. Tanyakanlah, telepon sekarang sudah ada handphone kita untuk komunikasi langsung. Teleponlah dia, tanyakan kabarnya, doakan dia selamat, berikan dia motivasi agar sabar, agar bersemangat terus. Nah, jangan nanti tetangganya sakit, ini yang mati kemarin seperti ini awalnya nih katanya. Ya, artinya Ibu, artinya kalau tidak mungkin kita menjenguk, maka tanyakan kabarnya, doakan dia, setidak-tidaknya doakan kesembuhan untuknya. Ya, baik. Baik, terima kasih Bu Rusnan. Dan saudara pemirsa, kita akan segera memasuki nanti sesi yang ketiga dan semakin hangat perbincangan kita pada penunjuk kolbu petang hari ini. Dan saya juga akan menyebarkan ibu-ibu dari Majelis Ta'lim Masjid Assalam Pangeran Hidayat nanti setelah kita simak selingan berikut. Pak Budi, masuk. Beneran lewat. Malam Pak RT. Pak Sip, masuk. Si Pak RT. Iya. Malam Pak RT. Pada mau nonton TV. Di rumah kenapa? Beda Pak RT. Di sini gambarnya bagus, suaranya jernih. Makanya pakai TV digital. Betul, bersiaplah menyongsong era TV digital dari sekarang. Tahu. Kadang. Kenapa berpulang? Ada apa ini? Kok kalian ribut-ribut? Dia mulai Pak, tanpa semua jelas dia mukul saya Pak. Enggak Pak, dia dulu mulai masa saya dilempar ke botol Pak. Itu kan tidak sengaja, saya kan yang mau untuk botol, salah sendiri. Kenapa nggak mulai di belakang saya? Loh, malah nyalain saya. Udah jelas kami yang salah. Udah, jangan ribut-ribut. Madu enggak, kalian kan udah dewasa, masa berkelahi seperti anak-anak kecil juga. Kamu juga jangan buang sampah sembarangan. Bisa merugikan orang lain, buang sampah pada tempatnya. Kamu juga jangan bikin ribut-ribut, apalagi main hakim sendiri, itu tidak boleh. Ya, ingat peraturan daerah nomor 2 tahun 2002 tentang ketertiban umum, dilarang membuang sampah sembarangan. Buanglah sampah pada tempatnya. Kalau dalam hal ini siapa yang rugi? Ya, kita yang rugi, karena nanti bisa dikenakan pidana kurungan 3 bulan atau denda 50 juta rupiah. Perda nomor 2 tahun 2008. Apa kalian mau? Enggak Pak. Ya kalau tidak mau, damailah. Beri maaf. Itu yang penting, yang baik. Ya Pak, saya minta maaf Pak.